Salam sejahtera kepada teman-teman disabilitas di mana saja kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Selang beberapa waktu, kurang lebih hampir 2 minggu, saya tidak membuat video. Dan baru pada kesempatan kali ini saya ingin membuat konten di mana saya ingin berbagi tentang kisah atau cerita hidup saya, sehingga bagi teman-teman disabilitas mungkin yang mengalami disabilitas sejak dari lahir, atau teman-teman disabilitas yang baru saja menyandang disabilitas setelah sudah usia anak-anak atau usia remaja atau sudah usia dewasa, mungkin bisa terinspirasi atau termotivasi dan bisa punya semangat untuk melanjutkan hidup lewat apa yang saya bagikan. Jadi, namun sebelum kita melanjutkan, tapi bagi teman-teman yang belum saja mensubscribe atau mendukung channel saya, tolong untuk subscribe channel saya. Dan jika ada punya kisah atau pengalaman hidup, bisa ditulis di kolom komentar. Baik, jadi teman-teman, saya ingin berbagi bagaimana saya menjadi disabilitas dan lalu apa yang saya lakukan dan kapan saya menjadi disabilitas. Itu yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Teman-teman sekalian, saya adalah seorang disabilitas netra, di mana saya bukan mengalami disabilitas sejak dari lahir, tetapi saya baru mengalami disabilitas sejak usia 18 tahun, di mana waktu itu saya baru kelas 3 SMA, itu tepatnya tahun 2007. Jadi peristiwa itu atau kejadian itu berawal dari saya dipukul oleh seorang guru kelas saya waktu saya SMA kelas 3. Dan ketika saya mendapatkan pukulan itu, maka disitulah kedua mata saya mengalami kehilangan penglihatan, atau boleh dikatakan bahwa saya menjadi seorang disabilitas sensorik netra. Nah, dari situlah saya, karena waktu itu saya kelas 3 SMA dan kejadiannya itu bulan Januari dan Aprilnya saya harus ujian, maka ketika saya sudah tidak bisa melihat secara total, maka saya dikeluarkan dari sekolah secara paksa. Artinya bahwa saya dengan keluarga berupaya kalau bisa saya bisa ujian untuk melanjutkan menamatkan studi saya, tapi dari pihak sekolah sama sekali waktu itu tidak mau untuk saya bisa mengikuti ujian dalam keadaan sebagai seorang tunanetra, dan akhirnya saya bisa dikeluarkan secara paksa. Ya, disinilah saya mengalami banyak depresi karena maklum, sebagai seorang anak remaja, seorang anak muda yang dulunya melihat tiba-tiba mengalami sebagai disabilitas sensorik netra, maka tentu banyak hal yang mengganggu pikiran saya. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita punya keinginan, tidak ada orang ingin untuk dia bisa sial di dalam hidupnya. Tidak ada orang ingin supaya dia bisa cacat di dalam hidupnya. Tidak ada orang ingin supaya dia tidak berhasil di dalam hidupnya. Tetapi terkadang apa yang diatur oleh Sang Pencipta itu berbeda. Nah, disitulah saya belajar bahwa ternyata hidup di dunia ini bukan saja kita mengikuti keinginan kita, tetapi kita harus mengikuti rentetan rencana dan kehendak yang sudah dirancang oleh Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, jadi teman-teman, saya tidak bisa berbuat apa lagi. Kami dengan keluarga berupaya untuk berobat secara medis, dan terakhir kami sampai di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, tetapi hasilnya tetap nihil, bahwa saya sudah mengalami disabilitas sensorik netra secara permanen, dan
bahwa saya harus menjalani kehidupan saya sebagai seorang disabilitas netra. Dan saya berpikir bahwa ketika saya menjadi tunanetra, mungkin tidak ada hal apa lagi yang bisa saya lakukan, atau dengan kata lain bahwa saya tidak bisa bermanfaat lagi bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain. Karena itu pikiran itu selalu menghantui saya. Tetapi ada satu hal yang saya yakini di dalam diri saya adalah bahwa saya punya kekurangan, punya keterbatasan, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas di dalam apa saja. Karena itu jikalau Tuhan yang mengizinkan hal itu bisa terjadi, maka tentu Tuhan yang tidak terbatas ini akan menyediakan solusi bagaimana untuk saya bisa menjalani hidup atau melanjutkan kehidupan. Jadi saya timbul satu keinginan untuk bagaimana saya bisa berkarya, bagaimana saya bisa bermanfaat. Disitulah saya ingin melanjutkan studi ke sekolah luar biasa untuk belajar orientasi dan mobilitasi, bagaimana berjalan dengan tongkat. Saya juga belajar tulisan-tulisan braille, dan saya belajar menjalani kehidupan sebagaimana seorang sensorik netra. Dan ada begitu banyak hal yang saya alami, tetapi disitulah saya mengerti bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu di dalam diri kita, maka Dia akan melengkapi kita dengan hal-hal yang lain. Nah, karena itu mungkin bagi teman-teman disabilitas apa saja, atau yang mengalami disabilitas sensorik netra, mungkin punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang berbeda, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau yang sedang mengalami sebagai seorang disabilitas dan tidak bisa berdaya, tidak tahu berbuat apa lagi, maka di sini saya mau katakan bahwa Tuhan sebagai pencipta kita, Dia tidak biarkan kita hidup dalam keterbatasan yang ada tidak pernah membatasi kita untuk berbuat apa saja yang punya manfaat yang positif. Dan terbukti saya punya niat untuk melanjutkan di sekolah luar biasa, dan akhirnya niat itu tercapai dengan saya melanjutkan ke sekolah luar biasa. Dan ada begitu banyak hal yang saya lakukan di sana, dan akhirnya di situ saya menyadari bahwa saya bisa bermanfaat bagi diri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kekurangan tidak pernah membatasi kita untuk berkarya. Karena itu di sini saya menyarankan atau saya berbagi kisah atau pengalaman hidup ini. Semoga teman-teman yang mungkin dalam keadaan frustrasi, keadaan stres, keadaan putus asa karena hal-hal yang lain, atau mungkin mengalami depresi karena menjadi disabilitas, saya mau katakan bahwa sekalipun kita disabilitas, kita masih bisa bermanfaat untuk diri, dan bahkan lebih daripada itu, kita bermanfaat untuk orang lain. Ada hal-hal menarik, ada kisah-kisah menarik lainnya yang saya alami sampai detik ini. Saya masih ada dan meraih berbagai macam keberhasilan, tapi nanti itu saya akan bagikan di video-video berikutnya. Karena itu teman-teman yang mengikuti kisah hidup saya, nanti ikuti terus video-video berikutnya, karena nanti saya akan bagikan terus sana. Karena mengingat panjang atau durasi konten, maka mungkin sampai di sini saja. Apabila teman-teman yang mengikuti atau menyaksikan channel ini, maka bisa tulis kolom komentar yang mungkin ingin saya terus bercerita tentang bagaimana saya melanjutkan hidup saya sebagai seorang disabilitas sensorik netra. Bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila cerita atau pengalaman yang saya alami ini bermanfaat, atau mungkin ada teman-teman yang mengalami dan ingin bagikan supaya mereka juga bisa mendapatkan pengalaman hidup atau bisa
mendapatkan motivasi, bisa share video ini. Nah, ini sekian saja video yang saya bagikan pada hari ini, pengalaman hidup saya, dan nantikan terus pengalaman selanjutnya. Saya akan terus bercerita sampai bagaimana saya bisa menyelesaikan studi sarjana dan bagaimana apa yang saya kerjakan. Sekian, salam